Jadi setiap detik, setiap pergerakan harus mempunyai tujuan, yaitu selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita bertemu kembali untuk ngobrol masalah sepak bola, tentunya dari sisi supporter. Namun sebelumnya tidak lupa saya ucapkan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Belajarlah sebanyak-banyaknya mumpung masih muda. Mungkin itulah gambaran timnas Indonesia yang akan menghadapi Brunei nanti. Ya, pemain yang dipanggil oleh STY ada 7 orang yang masih muda, yang usianya 20-an. Tentunya ini kabar baik buat kita semua agar kedepannya timnas di usia senior nanti banyak stok. STY sepertinya memang benar-benar serius mempersiapkan timnas, bukan untuk ajang kali ini saja, namun untuk beberapa tahun ke depan. Itu terlihat dengan banyaknya pemain muda yang dipanggil. Usianya masih 20-an, bahkan ada yang 18. Saya akan bacakan siapa pemain muda tersebut, yaitu ada Arhan Fikri, ada Marcelino, Hoki Caraka, Rafael Struik, Ramadan Sananta, Zaki Ashraf, dan Elkan Bagot. Memang kalau dipikir-pikir ya, usia muda itu adalah usia yang produktif, usia yang sangat efektif untuk belajar. Otaknya bisa menyerap banyak pelajaran, bisa nangkep, bisa menghafal banyak. Belum lagi masalah fisiknya juga bisa ekstra keras untuk berlatih. Itulah mengapa ada pepatah, mumpung masih muda belajarlah sebanyak-banyaknya. Sebaliknya kalau usia sudah senior, sudah 30-an gitu ya, untuk menyerap pelajaran tentunya nggak akan semaksimal ketika dia umur 20-an atau 18. Sudah banyak menanggung pikiran di kepala sehingga ada pelajaran-pelajaran baru ya bisa nangkep, tapi nggak semuanya. Belum lagi fisiknya, apalagi ini masalah olahraga di mana dibutuhkan kejeniusan, kecerdasan, kepandaian, juga masalah fisik. Umur 27, 30 nggak semuanya, tapi masih ada yang bisa menyerap full pelajaran yang diterima, namun juga banyak tentunya yang sudah nggak bisa menyerap. Itulah kenapa STY memanggil pemain-pemain di usia muda, tentunya untuk menambah pengalaman dan gampang diajari. Kalau masih muda itu memang masalah pengalaman itu ya masih kurang lah, masih kalah dibanding usia-usia yang 30, yang 27 gitu, masih kalah. Namun setidaknya masalah fisik, masalah skill, anak-anak ini yang usia 20-an ini, saya yakin mereka bisa lebih unggul, bisa menyerap pelajaran dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal. Tidak salah jika ada yang berpendapat jika usia-usia sekitar 27 dan 30 adalah usia yang emas, usia yang bagus untuk melakukan pertandingan untuk seorang atlet. Mereka sudah sangat berpengalaman, entah dari sisi pertandingannya, entah dari latihannya, dan macam-macam. Pengalamannya sudah banyak. Namun pengalaman saja tentunya tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan kemampuan, tidak diimbangi dengan skill atau fisik yang prima. Ya, kalau kita sedikit berpikir, misal STY memanggil pemain-pemain yang yang udah senior, yang udah usia senior, namun dianggapnya masalah skill, masalah pengetahuan, masalah kecerdasan dianggapnya kurang, walaupun pengalamannya banyak. Ketika mereka dihadapkan dengan negara lain, dengan timnas lain, mungkin mereka akan mendapatkan kesulitan. Dan juga ini yang paling penting, mindset dalam pertandingan. Mungkin STY membaca atau melihat jika pemain-pemain yang yang sudah dewasa, mindset ketika di lapangan itu berbeda. Misal seperti ini, banyak di antara pemain kita yang mempunyai mindset asal bola ke depan, bola dinetralkan istilahnya ya, kalau dalam pertandingan bola dinetralkan untuk memberi waktu kita recovery formasi, untuk memberi kita waktu
mempersiapkan pertahanan lagi. Ketika sehabis diserang, formasi kita agak berantakan dikit, kemudian dibuanglah jauh, dinetralkan istilahnya, itu untuk memberi waktu agar kita bisa menata formasi kembali. Nah, mindset seperti ini tentunya tidak bisa selalu diterapkan dalam sebuah pertandingan. Kenapa? Oke, kalau kita berpikir aman, yang penting buang ke depan. Nah, kalau bola akhirnya dipegang lawan lagi, mereka menyerang lagi. Akhirnya gitu terus berulang, kita nggak bisa punya kesempatan menyerang. Dan SDY menerapkan ketika kita mendapatkan bola walaupun hanya sekian detik, bola itu harus bisa menyulitkan lawan. Bukan bola asal buang yang kemudian lawan bisa merebutnya dengan mudah kembali, namun bola itu harus bisa menyulitkan lawan, entah membuang kemana, entah mengumpan kemana. Dan ketika ada pemain yang memegang bola, harus punya visi, harus punya tujuan, harus menyulitkan lawan. Teman-temannya, setimnya juga harus bisa mempunyai prinsip, harus bisa menyulitkan lawan, yaitu melakukan pergerakan tanpa bola, mencari ruang. Nah, kalau masih memegang prinsip seperti zaman dulu, prinsip jadul, ketika kita dapat bola dipres, langsung buang, yang penting netral dulu, yang penting aman dulu. Perkara nanti diserang lagi, pikir nanti, yang penting sekarang aman dulu. Nah, kalau sudah mendarah daging mempunyai prinsip seperti itu, tentunya akan susah. Dan untuk diajari pun, karena sudah merupakan kebiasaan, tetap akan susah kalau usia-usia sudah 27, 30 gitu. Nah, STY melihat itu, maka STY memilih pemain yang masih muda, yang masih bisa diajari, yang masih gampang diarahkan. Ya, kita lihat sekarang pemain-pemain muda kita seperti apa. Ketika mereka memegang bola, sudah terlihat jelas sepertinya mereka ingin menyulitkan lawan. Entah pergerakannya kemana, entah umpannya kemana, entah temannya yang nggak pegang bola bergerak kemana. Jadi setiap detik, setiap pergerakan harus mempunyai tujuan, yaitu menyulitkan lawan. Itu yang terlihat di pemain-pemain muda kita yang dipegang STY. Jadi STY memanggil pemain muda nggak cuma sekedar potong generasi, atau nggak sekedar yang penting mendapatkan pengalaman, atau yang penting pemain muda yang fisiknya masih prima. Nggak cuma itu, namun ada sesuatu besar di balik itu. Kembali lagi, sesuatu yang besar di balik itu adalah anak muda lebih gampang diajari daripada orang-orang yang lebih tua. Namun tentunya karena ini masih muda, pengalaman masih minim, emosi mereka kadang masih belum stabil, kadang naik turun, masih perlu ditemenin lah. Itulah kenapa tetap STY juga memanggil pemain-pemain yang usianya sudah senior agar bisa mendampingi, agar bisa menetralkan situasi jika ada situasi yang susah. Namun tentunya pemain usia lanjut yang dipanggil STY juga nggak main-main. Mereka adalah pemain-pemain yang sudah punya pendidikan bagus, yang sudah punya fisik bagus, dan sudah punya skill yang bagus. Disinilah pentingnya pemain senior. Selain mereka adalah pemain bagus, juga bisa menetralkan situasi jika ada di posisi sulit. Kita harap di kedepannya Indonesia bisa mempunyai timnas yang kuat, mempunyai timnas yang solid, nggak cuma sekedar buang-buang bola, nggak cuma sekedar berlari-lari aja. Oke, maju terus timnas Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.